Suatu ketika, ada seorang pemuda bernama Budi yang terkenal karena kelambatannya dalam segala hal. Jika ada yang perlu dilakukan, Budi selalu menjadi orang terakhir yang menyelesaikan tugas. Dia sering disebut sebagai Budi si pemalas oleh teman-temannya. Suatu malam, desa tempat Budi tinggal kedatangan seorang pencuri terkenal yang sudah meresahkan banyak orang. Pencuri itu dikenal sangat cepat dan cerdik. Malam itu, ia memutuskan untuk masuk ke rumah Budi, yang kebetulan tinggal di ujung desa. Para tetangga yang tahu tentang hal ini, berharap bahwa akhirnya Budi akan menjadi korban yang bisa membuat cerita menarik. Namun, ketika pencuri itu masuk ke rumah Budi, ia terkejut. Budi yang biasanya tertidur nyenyak, malah duduk termenung di meja makan, dengan mata yang sedikit sipit, seolah-olah tidak sadar ada orang lain. Pencuri itu, yang sangat terlatih, langsung memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Ini mudah, pikir pencuri, aku hanya perlu menyelinap mendekat dan mengambil apa yang ada di dalam rumah. Namun, Budi tidak bergerak sedikit pun. Pencuri itu mencoba lebih hati-hati lagi, bahkan sampai membungkukkan badan dan berjalan dengan langkah sepelan mungkin. Dia hampir sampai ke lemari yang berisi perhiasan dan uang, tetapi tiba-tiba Budi mengangkat tangannya dan berkata, "Wah, kalau kamu mau makan, ada nasi goreng di dapur, loh. Enak banget, nih." Pencuri itu terkejut. "Apa, kamu tidak takut sama sekali? Aku ini pencuri." Budi menatap pencuri itu dengan pandangan bingung. "Pencuri? Oh, kalau kamu pencuri, kenapa nggak nyolong nasi gorengnya saja? Sungguh, itu lebih berharga daripada perhiasan di lemari itu." Pencuri mulai bingung. "Maksud kamu, aku datang ke sini untuk mencuri uang dan perhiasan, bukan nasi goreng." Budi mengerutkan kening. "Loh, kalau begitu kamu bukan pencuri yang pintar, deh. Masa cuma perhiasan doang yang dicuri? Nasi goreng ini lebih bergizi loh. Bikin kuat. Kalau kamu lapar, makan dulu, baru lanjut mencuri deh." Pencuri itu kebingungan, antara ingin tertawa atau marah. Akhirnya dia duduk di kursi, membuka pembungkus nasi goreng yang disediakan Budi, dan mulai makan. "Ya ampun, ini enak banget," kata si pencuri sambil menikmati makanan itu. "Budi, kamu kenapa nggak jadi koki aja sih?" Budi hanya tersenyum. "Nah, kan, sudah kubilang, nasi goreng lebih berharga daripada uang dan perhiasan. Kalau kamu capek mencuri, mendingan kita ngobrol-ngobrol aja." Setelah selesai makan, pencuri itu merasa lebih santai dan tidak terburu-buru. Bahkan, mereka berdua menghabiskan sisa malam dengan ngobrol santai tentang masakan, hingga pagi tiba. Ketika pagi datang, pencuri itu merasa bahwa mencuri dari orang seperti Budi rasanya tidak seru sama sekali. "Kamu benar Budi, aku rasa aku lebih baik jadi koki daripada pencuri," ujarnya sambil tersenyum. Dan begitu saja, si pencuri yang terkenal dengan kecerdasannya malah memutuskan untuk berhenti mencuri dan membuka usaha catering. Ia mulai dikenal sebagai sang ahli masakan, karena masakannya yang lezat, sedangkan Budi